Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Sabila, tim Computational Thinking Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 10 soal Computational Thinking dari kelompok kelas 5 yang telah dibuat oleh Ibu Elvi, Ibu Fitri, Bapak Irwin, serta Ibu Ulfi yang merupakan guru dari SD Laboratorium UPI Cibiru. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Pada soal nomor 1 terdapat sebuah gambar seperti ini, yang mana Dayu baru saja tiba di taman menggunakan skuternya. Ia kemudian berkeliling melewati rute yang ada di taman. Rute-rute tersebut memiliki jarak yang ditandai oleh label oranye. Selama perjalanan, Dayu menemukan beberapa checkpoint yang ditandai oleh batu bertuliskan huruf. Dayu memulai rutenya dari checkpoint A dan mengakhiri perjalanan di checkpoint G. Selama melewati berbagai rute, Dayu meninggalkan catatan berwarna pink di bawah batu pada checkpoint. Angka pada catatan yang Dayu tinggalkan itu menandai A. Jarak terpanjang ke checkpoint, B. Jarak terpendek ke checkpoint, C. Jumlah jarak terpanjang dan terpendek ke checkpoint, atau D. Selisih jarak terpanjang dan terpendek ke checkpoint. Mari kita bahas. Sebelum kita mengisi soal nomor 1 ini, kita bisa mencari kata kunci yang terdapat dalam soal. Untuk kata kunci yang pertama adalah jarak yang ditandai oleh label oranye. Maka kita tulis di sini, jarak rute merupakan ini. Label-label oranye ini merupakan jarak rutenya. Kemudian, checkpoint yang ditandai oleh batu bertuliskan huruf. Nah, di sini batu-batu ini merupakan checkpoint. Dan Dayu memulai rutenya dari checkpoint A dan mengakhiri perjalanan di checkpoint G. Berarti Dayu berangkat dari sini, nanti tibanya di sini. Namun di sini kita lihat Dayu ternyata tidak boleh langsung pergi dari A ke G karena di sini ada simbol larangan. Begitupun Dayu tidak bisa pergi dari G kembali ke F karena di sini ada simbol larangan, dan Dayu juga tidak bisa dari G pergi ke D karena ada simbol larangan juga. Nah, kemudian ada kata kunci yang terakhir di mana catatan berwarna pink di bawah batu pada checkpoint. Nah, berarti catatan yang ada di bawah batu ini, yang kemudian kita harus cari tahu angkanya ini menunjukkan apa. Kita tulis bahwa ini merupakan catatan yang harus kita cari. Next, setelah kita mengetahui kata kuncinya seperti ini, kemudian kita bisa mencari jarak rutenya terlebih dahulu, karena di sini masih dalam berbentuk seperti ini. Mari kita cari sama-sama. 2/3 dikali 24 adalah 16, akar 3 dari 27 adalah 3, 20% dari 60 adalah 12, akar 3 dari 216 adalah 6, akar 3 dari 125 adalah 5, 4/3 adalah 64, akar 3 dari 512 adalah 8, dan 4 dikali 16 dibagi 2 adalah 32. Nah, setelah kita mengetahui si jarak rutenya, maka kita bisa melihat dari opsi jawaban yang tersedia pada soal. Nah, untuk mengetahui apakah opsi A, B, C, atau D yang betul, kita bisa cari satu-satu. Misalnya, dari opsi A, jarak terpanjang ke checkpoint, kita lihat dari A ke B, kita coba cari dari checkpoint yang terpendek dulu nih ya, dari A ke B. Dari A ke B itu jarak terpanjangnya adalah 16 karena hanya ada satu jalan menuju B. Dan jarak terpendeknya juga berarti 16 karena dari A ini kan nggak bisa nih ke G, ke D, ke C, ke B. Maka jarak terpanjang atau terpendek adalah 16. Nah, catatan ini ternyata menunjukkan angka 16 sehingga sementara ini, opsi A dan opsi B itu betul. Bagaimana dengan opsi C? Yang katanya jumlah jarak terpanjang dan terpendek ke checkpoint. Tadi kan kita tahu jarak terpanjangnya itu adalah 16, dan jarak terpendek adalah 16, sehingga jumlah jarak terpanjang dan terpendek seharusnya di sini menunjukkan angka 32, atau 16 tambah 16. Maka opsi C adalah salah, dan begitupun di opsi D.
selisih. Untuk selisih berarti harusnya 16 dikurangi 16. Hasilnya harusnya di sini ada 0. Maka opsi D juga salah. Lalu bagaimana kita menentukan jarak terpanjang atau jarak terpendek, sedangkan dari opsi A, dari titik A ke titik B itu kan hanya ada satu jalan. Maka kita cari titik mana yang memiliki dua jalan, dua rute. Dan ternyata titik G yang menjadi titik keberhentian si Dayu. Maka kita cek rute jalan ke titik G itu ada A, B, C, D, G, langsung ke G. Dan rute jalan yang kedua adalah A, B, C, D, E, F, G. Yang mana rute jalan pertama ini menjadi rute jalan terpendek, sedangkan rute jalan yang kedua ini menjadi rute jalan yang terpanjang. Nah, maka kita lihat dari sini, kita harus menentukan dulu catatan-catatannya dari titik ke titik. Mari kita coba lihat dari titik A ke titik B, ada betulnya 16 tadi, 16 ke 19, 16 tambah 3 adalah 19, 19 tambah 12 adalah 31, dan 31 ditambah 8, ini untuk rute terpendek ya, 31 ditambah 8, harusnya di sini menunjukkan angka 39. Sedangkan ini menunjukkan angka 106, maka opsi B itu salah. Nah, coba kita lihat di jarak terpanjang. Tadi kan sampai 31 itu sudah betul ya, 31 sekarang ditambah berapa? Tambah 6. Jadi ke titik D jarak terpanjangnya adalah 37. 37 ditambah 5 adalah 42 dan 42 ditambah 64 ternyata betul 106. Maka catatan yang Dayu tinggalkan ini menandai jarak terpanjang ke checkpoint, sehingga jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 terdapat gambar seperti ini dengan soal Novi sedang berada di rumah. Ia berencana pergi ke dua tempat berbeda, yaitu kolam renang dan taman. Perjalanan tersebut harus melewati setidaknya satu kali area parkir. Berapa jarak terpendek yang Novi tempuh? A. 69 meter, B. 66 meter, C. 23 meter, atau D. 50 meter. Mari kita bahas. Nah, di sini kata kuncinya dulu ya kita tentukan. Yang mana pergi ke dua tempat berbeda, yaitu kolam renang dan taman. Berarti Novi harus pergi ke kolam renang dan taman, yang mana setidaknya Novi harus melewati satu kali area parkir. Novi harus pergi ke sini. Oke, sehingga kita dapat tentukan dulu rute-rute mana sih yang memungkinkan untuk Novi menempuh ketiga tempat ini. Maka rute pertama yaitu Novi berarti bisa pergi dulu ke kolam renang, kemudian melewati area parkir dan tiba di taman. Ini menjadi rute pertama. Dan rute kedua, Novi pergi ke taman, kemudian ke parkiran, dan terakhir adalah di kolam renang. Ini menjadi rute kedua. Nah, setelah rute-rute kita cari, kita tentukan, maka selanjutnya adalah kita harus mengetahui total rute-rute dan membandingkannya. Rute mana sih yang paling pendek? Dan kita coba cari dari total jarak rute 1. Yang mana rumah kolam parkir taman adalah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 23. Dan total jarak rute 2 adalah 9 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 6 adalah 25. Yang artinya 23 berbanding 25 adalah lebih pendek 23. Maka jarak rute terpendek adalah rute 1. Nah, setelah kita mengetahui jarak terpendeknya adalah seperti ini, kita harus tentukan jarak sebenarnya karena di sini masih dalam cm dan di sini terdapat sebuah skala 1:300 yang artinya ini merupakan jarak pada peta. Nah, total jarak terpendek sebenarnya yaitu total jarak pada peta atau 23 dikalikan dengan skalanya 300 artinya adalah 6.900 cm atau 69 meter. Nah, kembali ke soal, maka kita telah mengetahui jawabannya yaitu A sebesar sejauh 69 meter. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 terdapat sebuah gambar seperti ini dengan soal Pak Irwin sedang makan ayam goreng pada jam istirahat. Di dalam tubuh manusia, makanan melewati perjalanan dari satu organ ke organ lainnya. Itulah yang disebut sistem pencernaan. Bantulah ayam goreng untuk menempuh perjalanan dengan ketentuan tidak melewati jalan yang warnanya sama secara berurutan. Nah, berikut adalah opsi jawabannya.
Mari kita bahas. Nah, di sini untuk kata kuncinya adalah tidak melewati jalan yang warnanya sama secara berurutan. Kata kuncinya hanya ini. Dan mari kita coba bedah berdasarkan opsi jawaban. Untuk opsi jawaban A, yaitu A, F, E, B, D, C, mari kita lihat. Dari A ke F, warnanya adalah hijau. Dari F ke E, warnanya juga hijau. Maka opsi jawaban A itu salah, karena seharusnya warna yang sama itu tidak berurutan seperti ini. Mari kita lihat di opsi jawaban B. Dari A ke E, ke F, ke B, ke D, kemudian ke C. Dari A ke F, E ke E, warnanya adalah oranye. Dari E ke F, warnanya adalah hijau. Dari F ke B adalah ungu. Dari B ke D adalah hijau. Dan dari D ke C adalah ungu. Dan di sini tidak ada warna yang sama secara berurutan. Maka opsi jawaban yang benar adalah opsi jawaban B. Atau dari A itu kan mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan kemudian ke anus. Apabila teman-teman sudah mengetahui sistem pencernaan, maka teman-teman bisa langsung saja menjawab berdasarkan urutan gambarnya. Namun apabila teman-teman tidak tahu, maka teman-teman bisa melakukan hal yang tadi saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 terdapat sebuah gambar seperti ini, yang mana terdapat 15 mobil jemputan sekolah di SD Lab School. Setiap mobil hanya memiliki kapasitas 12 orang siswa dengan kursi cadangan sebanyak 2. Pada hari ini, ada 2 mobil jemputan yang tidak beroperasi dikarenakan sedang berada di bengkel. Berapa orang siswa yang tidak bisa menaiki mobil jemputan hari ini? 24, 18, 4, atau justru tidak ada? Mari kita bahas. Untuk kata kuncinya yaitu 15 mobil jemputan, yang mana setiap harinya dia memiliki kapasitas 12 orang siswa dengan kursi cadangan sebanyak 2. Dan pada hari ini ada 2 mobil jemputan yang tidak beroperasi karena ada di bengkel. Nah, kita tulis yang pertama, berarti mobil jemputan yang hari ini beroperasi adalah 15 mobil dikurangi 2 mobil, yaitu sebanyak 13 mobil. Kemudian kita juga harus mengetahui jumlah siswa secara keseluruhannya, yang mana 15 dikali jumlah mobilnya dikali kapasitas siswanya, yaitu 12. Karena di setiap harinya sebenarnya kursi cadangan itu dikosongkan. Maka 15 dikali 12 adalah 180 siswa. Dan yang terakhir kita harus cari jumlah kursi mobil jemputan hari ini, yang mana karena ada mobil yang tidak beroperasi, maka si kursi cadangan ini digunakan. Artinya 13 mobil dikalikan dengan 14 atau jumlah kursi yang hari ini digunakan. Berarti terdapat 182 kursi. Nah, karena jumlah kursi di sini, kursi hari ini lebih banyak dibandingkan si jumlah siswanya, maka semua siswa itu dapat menaiki mobil jemputan, atau tidak ada siswa yang tidak bisa menaiki mobil jemputan. Nah, berarti jawabannya adalah D, tidak ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini terdapat sebuah gambar seperti ini dengan keterangannya seperti ini, yang mana soalnya Doni disuruh ibunya membeli roti, wortel, dan bayam. Jalur teraman dan terpendek yang dapat dilalui oleh Doni untuk mendapatkan bahan makanan tersebut adalah opsi-opsi jawabannya. Mari kita bahas. Di sini untuk kata kuncinya yaitu membeli roti, wortel, dan bayam. Dan harus melewati jalur yang teraman dan terpendek. Nah, sedangkan di sini untuk wortel dan bayam terdapat toko sayuran, yang mana toko sayuran ini artinya dia menjual wortel serta menjual bayam. Maka sebenarnya Doni hanya perlu untuk pergi ke sini ke toko roti dan pergi ke sini ke toko sayuran. Oke, kita cari berdasarkan opsi jawabannya. Untuk opsi A, Doni berangkat dari A2, B2, C2, C3, D3, D4, E4, dan F4. Dan kita lihat di A2 itu aman ya, ke B2 ini aman juga, kemudian ke C2 masih aman, ke C3 aman juga, ke D4 wah ternyata Doni bertemu dengan anjing galak, maka
D3 itu tidak aman, maka opsi A itu salah. Oke, kita lihat ke opsi B. Di opsi B, A2, A3, A4, A5, A6, dan C6. Oke, kita berangkat dari A2, kemudian aman ya. Kemudian ke A3, wah langsung bertemu anjing galak, maka opsi B juga salah. Oke, kita masuk ke opsi C, A2, B2, C2, D2, E2, E3, E4, F4, dan D4. Oke, di A2 aman, di B2 aman, C2 aman, D2 aman, E2 aman, E3 aman, E4 aman, F4 aman, dan dia sudah sudah datang ke toko roti. Kemudian balik lagi ke E4 aman, dan terakhir ke D4 dan aman. Dan Doni sudah pergi ke toko roti dan juga toko sayuran. Maka opsi jawaban yang betul adalah yang C. Next, kita lanjut ke nomor 6. Berikut ini terdapat 4 kubus dengan 4 stiker di setiap sisinya. Setiap kubus memiliki tombol yang jika ditekan, maka akan bergerak 1 kali ke arah kiri. Setiap sisi berisi 4 gambar yang mewakili alat pencernaan. Seperti ini kubusnya, dan ini adalah tombol-tombolnya. Dan ini huruf-huruf yang mewakili alat pencernaan. Kemudian soalnya adalah berapa kali tombol yang harus ditekan untuk mengurutkan sistem pencernaan tersebut. Ini adalah A sebanyak 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali, dan opsi-opsi yang lain juga sama ya. Angka-angka ini menunjukkan berapa banyak tombol yang ditekan. Mari kita bahas. Nah, di sini untuk kata kuncinya yaitu jika ditekan, maka akan bergerak 1 kali ke arah kiri. Jadi jika M ditekan 1 kali, dia akan bergerak. Jadi yang di depan adalah huruf U. Jadi seperti ini. Kalau U ditekan 1 kali, maka yang di depan adalah huruf L. Jika L ditekan 1 kali, maka yang di depan adalah huruf K. Setiap sisi berisi 4 gambar yang mewakili alat pencernaan. Berarti kubus 1 mewakili alat pencernaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini mengurutkan sistem pencernaan tersebut ya tadi. Pencernaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian kita harus tahu dulu nih, sistem pencernaan secara berurutan itu apa aja. Ternyata ada mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Yang mana mulut ini diwakili oleh huruf M, di sini ya, M. Kemudian kerongkongan diwakili oleh huruf K, dan lambung diwakili oleh huruf L, serta usus diwakili oleh huruf U. Sedangkan di sini kubus-kubusnya masih berbentuk seperti ini. Masih menghadap seperti ini, M, U, L, K. Nah, kita harus menekan tombol agar nantinya si kubus-kubus ini huruf-hurufnya itu adalah seperti ini. Yang kubus 1 harusnya huruf M, kubus 2 harusnya huruf K, kubus 3 harusnya huruf L, dan kubus 4 harusnya huruf U. Nah, kita bisa menemukan jawaban dengan melihat opsi-opsi jawaban yang ada. Kita coba dari huruf A, dari opsi A. Katanya yang tombol A ditekan sebanyak 2 kali. Coba kita tekan sebanyak 2 kali. Dan ternyata kubus yang pertama itu justru berpindah dari M yang tadinya betul menjadi L. Maka ini salah ya. Dan sehingga opsi jawaban A adalah salah. Coba kita lihat di opsi jawaban B. Di opsi jawaban B, tombol A ditekan sebanyak 0 kali, berarti M-nya tetap berada di M, dan ini benar. Tombol B ditekan sebanyak 2 kali, mari kita tekan sebanyak 2 kali. Dan huruf U ini berubah menjadi huruf K, sesuai dengan yang diminta. Berarti benar. Tombol C ditekan sebanyak 0 kali, berarti dari L tetap L, benar. Dan tombol D ditekan sebanyak 2 kali, 1, 2. Dan huruf K berubah menjadi huruf U, dan ini adalah benar. M, K, L, U. Maka opsi jawaban yang benar adalah opsi B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7, terdapat sebuah meriam dengan sudut 45 derajat yang menembakkan peluru dengan lintasan sebagai berikut. Ini meriamnya ditembakkan dengan sudut 45 derajat, dan ini pelurunya. Apabila sudut kemiringan ditambah 5 derajat,
dan kekuatan tembakan meriam sama kuat dengan posisi sebelumnya, maka lintasan yang paling mungkin terjadi adalah A, B, C, atau D. Mari kita bahas. Di sini kata kuncinya yaitu apabila sudut kemiringannya ditambah 5 derajat dan kekuatan tembakan meriam sama kuat dengan posisi sebelumnya. Maka di sini yang berubah hanyalah si sudutnya saja. 45 menjadi ditambah 5 menjadi 50 derajat. Maka kita lihat berdasarkan opsi jawabannya. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui sebuah materinya, yang mana sudut kemiringan ini mempengaruhi lintasan dari peluru meriam. Pada peristiwa tersebut, hal lain yang mempengaruhinya selain dari sudut kemiringan meriam adalah kekuatan tembakan, berat peluru, dan gaya gravitasi. Semakin besar sudut kemiringan, maka semakin tinggi posisi peluru saat ditembakkan. Maka semakin besar pula gaya tarik ke bawah yang mempengaruhi peluru meriam tersebut. Akibatnya, kecepatan pelurunya itu akan berkurang pada ketinggian tertentu dan akan jatuh lebih dekat. Nah, karena tadi pada soal adalah sudutnya itu dinaikkan sebesar 5 derajat menjadi 50 derajat, maka nanti kecepatan pelurunya juga akan berkurang dan akan si pelurunya ini akan jatuh lebih dekat. Berarti nanti kita lihat di opsi jawaban itu harus pelurunya kalau nggak di E, D, C, pokoknya di F ke sebelah kiri. Oke, kita lihat di opsi jawaban A. Nah, sudutnya sudah 50 derajat nih, dan pelurunya juga sudah berada di F ke sebelah kiri. Namun secara logika, apakah sudutnya dinaikkan hanya sebesar 5 derajat, itu si pelurunya berpindahnya jauh sekali kan tidak ya? Maka opsi A itu adalah salah. Oke, kita lihat opsi selanjutnya, opsi B. Di sini pelurunya ternyata justru malah menjauh, dan seperti yang tadi kita tahu, harusnya kan mendekat, maka opsi B itu betul-betul salah. Oke, opsi C. Opsi C itu ternyata mirip dengan opsi A. Si pelurunya jatuh di titik A, namun arahnya itu seperti bumerang, seperti ini. Dan ini tidak mungkin karena si kecepatan dan yang lain-lainnya juga sama, hanya yang berubah hanyalah si derajatnya. Maka opsi C itu salah. Dan bagaimana dengan opsi D? Nah, di opsi D ini si pelurunya sudah mendekat dan tidak terlalu jauh dari yang sebelumnya karena besar. Sudutnya juga berubah tidak terlalu jauh. Maka jawabannya betul adalah opsi D. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Humaira mendapatkan tugas untuk melengkapi sebuah pantun dengan tema agama. Humaira harus memilih 4 kata untuk melengkapi pantun tersebut. Humaira memiliki 8 kata yang bisa ia pilih dari kata yang tertulis di anak tangga. 4 kata yang terpilih harus dituliskan di selembar kertas. Ini adalah anak tangganya dengan kata-katanya. Kemudian, setiap kali Humaira memilih kata, ia harus memeriksa jumlah huruf vokalnya. Humaira tidak boleh memilih kata yang memiliki 3 huruf vokal. Dan jumlah huruf vokal dari keempat kata harus berjumlah 12. Ini adalah pantunnya. Kebunku titik-titik pohon akasia, titik-titik di taman oleh Salimah. Jika ingin hati titik-titik, sering sedekah dan rajin titik-titik. Nah, ini adalah opsi jawabannya. Mari kita bahas. Di sini kata kuncinya adalah ini ya. Humaira tidak boleh memilih kata yang memiliki 3 huruf vokal. Dan jumlah huruf vokal dari keempat kata itu harus berjumlah 12. Mari kita cek satu persatu. Mari kita mulai dari anak tangga pertama. Di sini ada kata cerita. Apakah kata cerita ini memiliki 3 huruf vokal? Ternyata iya. Maka kata cerita itu tidak memasuki kriteria. Kemudian punya itu hanya 2 huruf vokal, berarti dia masuk kriteria. Kemudian di delmanku juga 3, berarti dia tidak masuk. Kemudian dulu hanya 2, berarti dia masuk. Elemen ada 3, berarti dia tidak masuk. Bahagia itu ada 4, berarti dia masuk. Beribadah juga ada 4, berarti dia masuk. Cintanya ini ada 3, berarti dia tidak masuk. Nah, di sini juga terdapat katanya kan jumlah huruf vokal dari keempat kata ini harus berjumlah 12.
Nah, sebenarnya kita di sini udah menemukan ya 4 katanya. Namun apakah dia berjumlah 12 atau tidak? Mari kita hitung. Punya tadi kan 2, dulu 2, bahagia 4, beribadah juga 4. Nah, kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 2 itu kan 10, 10 tambah 2 adalah 12. Maka ini betul ya. Maka kata-kata yang Humaira dapatkan adalah punya, dulu, bahagia, serta beribadah. Kita kembali ke soal. Seperti ini, maka jawaban yang betul adalah A, punya, dulu, bahagia, dan beribadah. Yang mana jika dimasukkan ke dalam pantunnya akan berbunyi seperti ini. Kebunku punya pohon akasia, dulu ditanam oleh Salimah. Jika ingin hati bahagia, sering sedekah dan rajin beribadah. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 9. Pak Danu seorang tukang daging di pasar minggu. Setiap minggunya, Pak Danu memesan 250 kg daging dari 3 peternakan ayam menggunakan 1 truk yang akan mengambil pesanan Pak Danu. Maksimum muatan truk hanya 150 kg dalam sekali angkut. Untuk mengambil pesanan daging dengan lebih efektif, Pak Danu hanya ingin mengirimkan truk sebanyak 2 kali ke 3 peternakan. Manakah urutan pengirimannya sesuai dengan maksimum muatan truk Pak Danu? A. Peternakan A dan B dulu, terus dia pergi lalu kembali lagi ke peternakan C, atau peternakan B dan C lalu ke peternakan A, atau peternakan B lalu ke peternakan A dan C, atau peternakan A lalu ke peternakan B dan ke peternakan C. Mari kita bahas. Di sini kata kuncinya adalah memesan 250 kg daging dari 3 peternakan ini. Dengan maksimum muatan truk itu hanya 150 kg dalam sekali angkut. Nah, dan truknya ini hanya mau 2 kali bolak-balik ya ke 3 tempat ini, ke 3 peternakan ini. Jadi truknya itu nggak mau sampai 3 kali atau bahkan 4 kali bolak-balik. Oke. Kita tulis kata kuncinya yang tadi. Pak Danu ada pesanan Pak Danu adalah 250 kg daging. Kita lihat dari total daging di peternakan ketiga peternakan ini, 75 ditambah 100 tambah 75 adalah 250 kg. Berarti 3 peternakan ini sudah memenuhi. Oke, kemudian maksimal daging yang diangkut truk adalah 150 kg dan hanya 2 kali pengiriman. Nah, kita lihat langsung saja dari opsi jawabannya. Kita mulai dari opsi jawaban A. Jadi truk ini pergi dulu ke A dan B. Ke A dia ambil 75 dan di B dia ambil 100. Maka 1 kali jalan dia mengambil 175. Sedangkan di sini maksimal daging yang diangkut truknya itu hanya 150. Jadi statusnya itu dia tidak memenuhi syarat ya. Maka opsi A itu salah. Oke, kita lihat ke opsi B. Truknya pergi ke peternakan B dulu. B dan C, B-nya 100 kg dan di C 75 kg. Berarti 100 tambah 75 adalah 175 kg. Yang mana ini juga melebihi dari maksimal daging yang diangkut, maka statusnya adalah tidak memenuhi. Oke, bagaimana dengan opsi C? Dia pergi ke peternakan B dulu. Ke peternakan B, si truk ngambil sebanyak 100 kg. Nah, status 100 kg itu kan lebih kecil dari 150 kg, maka dia memenuhi. Truknya pergi dulu, mengantarkan. Kemudian dia kembali lagi ke peternakan A, ambil 75 kg dan ke peternakan C sebanyak 75 kg. 75 tambah 75 adalah 150 kg yang mana berarti statusnya ini adalah memenuhi karena 150 kg ini 150 kg. Berarti opsi jawaban yang benar adalah opsi jawaban C. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal nomor terakhir. Nah, di sini terdapat sebuah soal. Arkan suka sekali membeli dan mengoleksi mainan action figure. Dia punya semua tokoh pahlawan dan tokoh penjahat yang ada di film. Arkan suka dengan tokoh pahlawan karena berwajah tampan dan cantik, dengan pakaian yang terlihat gagah dengan warna-warna yang mencolok. Sementara itu, tokoh penjahat ia menyukainya karena berwajah garang dengan warna-warna baju yang sedikit gelap. Semua mainan itu disusunnya di atas meja belajarnya.
Posisi para tokoh pahlawan diletakkan di sebelah kiri, berjajar dari yang paling cerah warnanya, dan posisi jagoan wanitanya di akhir. Lalu, tokoh penjahat terjajar di sebelah kanan dengan yang paling gelap diletakkan di paling ujung dan paling cerah berada di awal. Suatu hari, adiknya bermain ke kamarnya tanpa sepengetahuan Arkan. Tanpa sengaja, adiknya menyenggol meja hingga mainannya berantakan. Diam-diam, adiknya menyusun kembali mainan-mainan tersebut menjadi seperti ini. Nah, berarti di sini ada 6 action figure, yang mana 3 sebagai pahlawan dan 3 sebagai penjahat. Nah, di sini soalnya adalah posisi mainan yang benar seharusnya itu adalah A, B, C, atau D. Mari kita bahas. Kita ambil kata kunci berdasarkan paragraf 1 terlebih dahulu. Untuk paragraf 1, di sini kata kuncinya adalah pahlawan itu memiliki ciri-ciri berwajah tampan dan cantik dengan pakaian yang terlihat gagah dan warna-warnanya mencolok. Untuk kata kunci yang kedua, ini adalah penjahat dengan ciri-ciri berwajah garang dan warna-warna baju yang sedikit gelap. Oke, kita tulis dalam kesimpulan yang pertama. Pahlawan ciri-cirinya seperti ini, dan penjahat ciri-cirinya seperti ini. Oke, next. Pada paragraf kedua, kita ambil kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah pahlawan ini diletakkan di sebelah kiri, berjajar dari yang paling cerah warnanya, dan posisi jagoan wanitanya di akhir. Sedangkan untuk tokoh penjahat itu berjajar di sebelah kanan, dengan yang paling gelap itu diletakkan paling ujung kanan, dan yang paling cerah itu di awal. Oke. Kita tulis di kesimpulan 2 seperti ini. Posisi pahlawan di kiri dengan urutan cerah, pahlawan yang belum diketahui ciri-cirinya, dan pahlawan wanita. Untuk penjahat, posisinya di kanan dengan urutan yang paling cerah, posisi penjahat yang belum diketahui, dan yang paling gelap. Oke, dengan soalnya yang seperti ini, mari kita coba urutkan. Oke. Nah, karena tadi ya, kalau misalnya kita mengecek berdasarkan opsi-opsi jawaban ini, itu akan membuat kita pusing, maka kita urutkan berdasarkan kata kunci yang telah kita tentukan. Oke, untuk yang pertama, pahlawan berwajah tampan dan cantik, pakaian gagah dan warna mencolok. Kita kelompokkan dulu mana yang termasuk kategori pahlawan. Dan di sini yang paling tampan, cantik, dan pakaiannya gagah adalah C, F, dan F. Ini ya. Ini merupakan pahlawan, dan otomatis sisanya adalah tokoh penjahat. Berwarnanya garang, pakaiannya gelap. A, B, dan D. Oke, apabila kita sudah mengelompokkan, maka kita bisa mengurutkan berdasarkan kata kunci yang telah kita temukan. Untuk pahlawan, posisinya di kiri dari yang paling cerah, X, dan wanita. Oke, yang paling cerah di antara C, E, F adalah E. Maka kita pindahkan, C kita pindahkan ke A. Kemudian yang X-nya itu apa? Berarti yang bukan wanita. Yang bukan wanita adalah yang C. C kita pindahkan ke B. Dan yang terakhir adalah wanita. F kita pindahkan ke C. Oke, apabila pahlawan sudah selesai, kita lanjut ke penjahat. Penjahat itu kan ada yang A, B, dan D. Oke, yang paling cerah diletakkan di kiri di sini. A berarti pindah ke D. Nah, Y-nya itu berarti yang ini, karena yang paling gelap di antara B dan D adalah yang D. Maka B kita pindahkan ke E, dan yang terakhir yang D kita pindahkan ke F. Maka urutannya akan menjadi seperti ini. Oke, dari opsi jawaban, maka jawaban yang benar adalah yang B. A pindah ke D, D pindah ke F, B pindah ke E pindah ke A, C pindah ke B, dan F pindah ke C. Nah, 10 soal ini dan pembahasannya sudah selesai, maka terima kasih untuk yang telah menyimak dan menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.